Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Merazani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang book report dari yang telah saya baca dari buku yang berjudul Membongkar Tiga Rahasia. Buku ini sendiri ditulis oleh Bapak Agus Mustafa yang dimana diterbitkan oleh Padma Press pada serial ke-21 Tasawuf Modern. Sedikit informasi tentang Bapak Agus Mustafa. Bapak Agus Mustafa ini sendiri pernah menuntut ilmu dengan jurusan teknik nuklir pada Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada saat beliau menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada dengan teknik nuklir ini, beliau sendiri suka atau sering bertentangan dengan para ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana. Dikarenakan pemikiran mereka yang mungkin sedikit berbeda, yang menurut penelitian mungkin atau ilmuwan bahwa ini adalah hal A, tapi menurut Bapak Agus Mustafa ini adalah menurut B gitu. Beliau sendiri pun pernah menjadi wartawan. Lalu beliau pun pernah menjadi bagian dari koran Jawa Pos yang terletak di kota Surabaya. Lalu beliau pun juga mendalami di media televisi lokal milik Jawa Pos dan pernah menjadi general manager. Dan sekarang beliau berfokus untuk mensiarkan agama Islam. By the way, sebelum masuk ke reviewnya, di sini apa yang membuat aku tertarik sama bukunya sebenarnya itu karena dari covernya ya. Di sini tuh ada kayak lampion gitu ya, kayak ada lampu. Terus aja itu warna covernya itu perpaduan antara oranye terus hitam gitu ya. Terus habis itu kayak apa ya, jadi memberikan kesan tuh untuk apa ya, nggak tahu kenapa tuh kayak suka aja gitu loh, perpaduan warnanya. Terus itu judulnya juga kayak bener-bener membuat tertarik gitu ya. Judulnya itu Membongkar Tiga Rahasia. Jadi kayak ini maksudnya bongkar tiga rahasia apa gitu kan. Terus itu emangnya ada berapa banyak rahasia yang belum pernah terbongkar gitu. Yang pertama adalah akan membahas tentang teori segala waktu. Di dalam buku ini maksud teori segala waktu ialah menurut para ilmuwan dan menurut Stephen Hawking bahwa suatu kejadian gitu ya, itu adalah suatu peristiwa yang saling nyambung menyambung gitu. Lalu menurut para ilmuwan juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di masa lampau dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu semua sudah akan bisa terjadi gitu. Jadi secara kasar bisa dibilang kok bahwa kita bisa mengetahui apa takdir kita ke depannya gitu. Dan apa yang terjadi pada masa lalu kita yang sehingga menyebabkan suatu hal di masa yang akan datang gitu. Sebagai contohnya para ilmuwan itu ada yang mengatakan zaman dinosaurus itu terjadi pada tahun sekian. Lalu mengapa mereka punah pada tahun berapa gitu. Lalu misalkan yang akan datang gitu. Yang akan datang misalkan Indonesia pada tahun sekian akan mengalami banyaknya penduduk yang dimana rata-rata adalah usia muda gitu, atau usia-usia aktif gitu ya, dimana itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Lalu ada yang bilang bahwa ilmuwan itu sudah mengetahui kapan bumi akan hancur, lalu kapan dunia akan dihantam oleh meteor gitu. Jadi menurut para ilmuwan itu semua itu sudah bisa diketahui gitu. Dan teori segala sesuatu ini bisa disatukan informasinya menjadi the theory of everything gitu ya, yang dimana terus habis itu ada juga maksudnya hal ini tuh dikembangkan menjadi grand formula gitu ya. Lalu menurut Stephen Hawking di bukunya itu ditulis sebagai namanya itu the theory of everything gitu. Lalu yang kedua adalah segala peristiwa adalah tunggal gitu. Maksudnya di sini itu bisa dibilang menurut perspektif orang atau pandangan orang-orang gitu. Jadi misalkan ada kejadian hujan meteor gitu ya.
banyak yang bilang, wah hujan meteor berarti kalau misalkan kita berdoa, kita bisa dikabulkan doanya gitu oleh Tuhan atau gimana gitu kan, menurut kepercayaan mereka gitu kan. Ada yang mempercayai bahwa itu benar gitu. Lalu itu kan menurut perspektif orang yang tidak mengalami akibatnya gitu ya. Mereka itu cuma ngeliat, wah ada meteor jatuh gitu. Jadi kita ayo doa 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 gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang terkena dampak dari hujan meteor itu sendiri gitu, atau meteor yang jatuh gitu ya, pasti banyak sekali puing-puing dari meteor itu yang bertebaran kemana-mana gitu kan. Contohnya itu pernah ada seorang wanita gitu ya, sudah tua di luar negeri gitu, dan kejadiannya sudah cukup lama, dimana rumahnya itu tertimpa oleh beberapa puing-puing gitu dari meteor gitu. Jadi menurut orang ini suatu keajaiban dunia, tapi menurut wanita itu bisa saja itu menjadi sebuah kesialan gitu. Nah, jadi maksud di sini itu adalah perspektif orang gitu. Jadi ada yang menganggap ini adalah hal yang istimewa gitu ya. Ada yang menganggap ini tuh suatu hal kesialan gitu. Bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan itu. Gitu. Yang ketiga adalah sunatullah, akal dan realitas gitu. Jadi sunatullah itu apa sih? Jadi sunatullah itu ibarat kata kalau di dunia ini kayak hukum gitu ya. Di setiap negara itu pasti mempunyai hukum gitu kan. Nah, kita di dunia ini juga ibarat kata mempunyai dua hukum yang harus kita jalani gitu. Hukum apa aja itu? Hukum dari negara yang telah diresmikan gitu ya, yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah perintah atau hukum yang langsung Tuhan kita berikan gitu. Sunatullah ini sendiri adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan, yang dimana kita harus melakukannya gitu. Seperti, dan ini tidak jauh-jauh gitu ya. Kalau misalkan di hukuman pemerintah gitu ya, misalkan ada orang yang mencuri gitu, ada orang yang mencuri, kalau misalkan di negara Arab Saudi jari atau tangan si pencurinya itu maka akan dipotong gitu. Lalu seperti di Korea Utara, seorang apa yang korupsi akan langsung dieksekusi mati gitu ya. Lalu di Cina, orang yang ketahuan korupsi itu akan dipenjarakan dan tidak diberikan hidup yang sangat tidak enak gitu. Nah, setiap ada akibat itu pasti ada eh, apa ya? Maaf, maksudnya kayak ada penyebab, ada akibat gitu. Orang itu korupsi, maka dia akan mendapatkan akibatnya gitu. Nah, seperti itu sunatullah. Jadi sunatullah itu kayak kita bisa nggak gitu, kayak apa ya, menjalankan kehidupan kita sendiri itu dengan benar dan baik tanpa melanggar hukum-hukum yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, mulai yang dari segalanya adalah uh, kalau segala sesuatu itu yang tahu itu hanyalah Allah semata gitu. Mungkin para ilmuwan bisa menebak bahwa suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu terjadi pada tahun berapa, sudah terjadi berapa lama, akibatnya apa gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya itu hanya Allah semata yang tahu gitu. Kita hanya cuma bisa menebak-nebak gitu. Lalu yang kedua dari yang segala sesuatu itu adalah peristiwa tunggal, ya itu benar gitu. Jadi ter ter dari terbuatnya alam semesta itu adalah perbuatan yang tunggal karena dibuat uh, oleh Allah gitu, Allah semata gitu. Lalu Allah menciptakan segalanya gitu. Nah, terus itu berhubungan juga kepada yang sunatullah gitu. Jadi Allah sudah menciptakan semuanya, Allah sudah mengkehendaki apa yang ia kehendaki, lalu Allah memberikan sunatullah, lalu yang memberikan hukum di alam semestanya. Kalau kita semua yang hidup di alam semestanya itu harus mengikuti apa yang telah diperintah gitu. Kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintah, maka kita siap-siap akan menerima konsekuensinya pada hari akhir nanti yang sebagaimana kita percayai.
cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari banyak kata, terus cara penyampaian dan lain-lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.